Kamu benar-benar naik dari bawah sana? Tanya wanita itu. Si Hao melihat ke sisi lain altar, dan dia melihat ada jalan juga. Namun, itu adalah salah satu yang menuju ke atas. Dia samar-samar bisa melihat dunia tanpa batas di mana kabut abadi meringkuk dan pohon-pohon kuno menjulang ke langit. Puncak-puncak besar yang tak terhitung jumlahnya beristirahat dengan burung-burung surgawi terbang di atas dan binatang buas besar mengaum. Kemana jalan itu? Si Hao bertanya. Kamu tidak tahu? Wanita itu sedikit terkejut. Dia menunjukkan senyum merenung sebelum berkata pada dirinya sendiri, saya datang ke Copper Sparrow Altar untuk memberi penghormatan dan mengalami apa yang ditinggalkan oleh orang sebelum saya dan tidak pernah berharap untuk bertemu dengan Anda. Sudah beberapa puluh ribu tahun sebelum keberadaan setan yang hebat merangkak naik. Betapa beruntungnya. Aku akan menangkapmu membawamu kembali. Kamu benar-benar monster. Sudah berapa puluh ribu tahun kamu hidup? Si Hao bertanya. Apakah kamu benar-benar berpikir makhluk abadi ini setua itu? Tempat ini dikenal sebagai Copper Sparrow Altar, tempat di mana kultivasi ditekan, menjadikannya tempat terbaik untuk pertempuran. Itu bisa membuat kita berdua bertarung di ranah kultivasi yang sama. Kalau begitu kamu jelas bukan lawanku, si Hao berbicara sambil membawa tangannya di belakangnya. Wanita berpakaian emas tersenyum, tunjukkan padaku bentuk aslimu. Jika itu adalah singa berkepala 9 atau binatang buas peringkat surgawi sejati, maka saya dapat membawa Anda sebagai tunggangan. Saya akan menemukan cara untuk membawa Anda ke atas, si Hao mengungkapkan ekspresi kaget. Dia mulai berjalan di sekelilingnya. Sepertinya sesuatu yang mungkin enak. Menjadikanmu tunggangan juga tidak buruk. Namun, Anda tidak harus membentuk tubuh asli Anda. Bentukmu saat ini sudah cukup bagus. Ketika wanita itu mendengar ini, aura seluruh tubuhnya segera menjadi beberapa kali lebih kuat. Ia berkata dengan senyum, kau ingin menjadikanku tunggangan. Si Hao segera mengangguk. Kalau begitu datang dan coba aku, kata wanita itu. Ia segera menyerang dengan teknik penarikan bumi. Si Hao bergeser ke samping menghindarinya, ini adalah teknik gerakan Kun Peng, yang sebanding dengan teknik penarikan tanah, wanita itu sangat cepat bertabrakan dengan si Hao. Wanita berpakaian emas itu sangat cepat, langsung berputar melewati dan menghindari serangan ini. Saat ini, punggungnya sudah menghadap si Hao, sikunya membawa hamparan simbol saat menyerang ke arah si Hao. Si Hao mundur beberapa langkah dan menunggu sikunya mendekat. Dia mengulurkan tangannya ke arah leher wanita itu, sementara tangannya yang lain membentuk jejak tinju menyerang ke arah punggungnya. Kesadaran spiritual wanita itu cukup tajam. Dia tidak berbalik, dan sebaliknya, tubuhnya yang fleksibel mengirim kaki yang indah menendang keluar. Jejak tinju si Hao bertabrakan dengan kakinya. Semua jenis simbol berkembang, dan kemudian menghilang. Kedua belah pihak naik ke udara, mundur seperti kilat, wanita itu mendarat di tanah dan berkata, layak menjadi seseorang yang merangkak naik dari bawah sana. Benar-benar seperti yang dikatakan legenda, sungguh kesempatan yang langka. Saya benar-benar bertemu dengan binatang buas yang begitu kuat. Betapa beruntung. Dia bergegas membunuh dengan mengaktifkan kekuatannya. Pada saat itu, kedua individu bertabrakan lebih dari 1000 kali. Ini bukan hanya bentrokan kekuatan fisik, tetapi juga salah satu simbol kompleks. Dua kepalan tangan saling bertabrakan. Kedua belah pihak terbang mundur-mundur. Wanita itu mengumpulkan gelombang kekuatan surga dan bumi. Setiap gerakan yang dia lakukan memiliki kekuatan yang lebih menakjubkan. Si Hao membentuk jejak. Suan Ni ungu bergegas keluar dari telapak tangannya dan menekan ke depan. Wanita ini tampak sangat tenang. Sejumlah besar kelopak teratai emas jatuh di sekelilingnya, berubah menjadi simbol gemerlap untuk menahan cahaya petir. Sementara itu, dia sendiri dengan cepat bergegas ke depan. Kekosongan mulai terdistorsi dan tempat ini bergemuruh dengan kebisingan. Wanita berbaju emas mengambil inisiatif untuk menyerang lagi. Si Hao belum pernah bertemu dengan seorang wanita yang suka berkelahi sebanyak ini. Dia selalu menjadi orang yang bergegas maju untuk menyerang dan menyerang atas kemauannya sendiri. Setelah konfrontasi yang intens, tubuh wanita itu tiba-tiba menjadi tegang. Tubuhnya yang abadi dan indah berubah menjadi putih keperakan, dan kemudian dia menembak. Seluruh tubuhnya seperti anak panah, ia mengaktifkan teknik-teknik panah surgawi. Kedua tangan si Hao bergerak. Satu tangan membentuk warna emas, sementara yang lain menjadi hitam pekat seperti tinta. Dia merusak teknik Kun Peng. Mereka membentuk pusaran dan menarik panah surgawi putih perak itu. Wanita itu terheran-heran.
Ini adalah pertama kalinya dia tergerak. Namun, kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim, mengubah arah di ruang angkasa dan menghindari pusaran. Untungnya, Si Hao memahami teknik Kun Peng, atau dia tidak akan bisa mengikuti wanita ini dalam hal kecepatan sama sekali. Si Hao menyerang, Yin dan Yang Agung bercampur menjadi satu dalam kehampaan, membentuk gelombang spiral. Itu segera membuat panas surgawi perak itu terasa seolah-olah telah tenggelam ke dalam rawa, itu menyegel jalan mundur wanita ini. Namun wanita itu sangat cepat, kedua belah pihak sama-sama mundur dan menunjukkan ekspresi terkejut. Si Hao berkata, bukan dagingmu yang kuat, tetapi karena kamu mengandalkan teknik luar biasa khusus. Dia dengan hati-hati menatapnya dan menggunakan indera surgawi yang kuat. Dia akhirnya melihat bahwa pada kulit putih bersih wanita itu ada lapisan cahaya yang berkilauan. Cahaya inilah yang melindungi tubuhnya, kekuatan tak terpatahkan Vajra. Kamu tidak buruk. Sepertinya Anda telah melihat melalui cahaya abadi yang saya kembangkan. Itu menutupi tubuhku, tidak membiarkan teknik apapun masuk, membuat tubuhku abadi. Wanita itu tersenyum dengan penuh percaya diri. Teknik berharga ini cukup kuat, Si Hao mengangguk. Saya Feng Wu dan kamu siapa? Apa keturunan dari keberadaan setan yang hebat itu? Dia bertanya dengan ekspresi tersenyum. Namaku Hao Tian, kata Si Hao. Feng Wu sangat percaya diri, saya tidak ingin membuang waktu. Mari kita akhiri ini dengan pertempuran yang menentukan agar aku bisa menangkapmu. Aku tahu Anda sangat kuat, keturunan dari keberadaan setan yang hebat. Jadi saya bersedia mengambil daging Anda dari alam bawah yang lebih tinggi ke Akademi Dewi, kata Feng Wu. Dia kemudian menambahkan, sebagai tunggangan saya. Si Hao berkata, jika kamu kalah, bukankah kamu seharusnya menjadi tungganganku? Maka kamu harus mencoba yang terbaik, kata wanita itu. Si Hao tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung menggunakan kekuatan tulang makhluk tertinggi, menghasilkan simbol tanpa akhir. Tunggu. Kamu adalah bakat yang luar biasa, ini adalah pertama kalinya ekspresi wanita itu berubah dan dengan cepat mundur, ada energi yang lebih kuat yang meletus, berasal dari ruang di antara alisnya. Jelas bahwa dia memiliki teknik surgawi bawaan. Fluktuasi yang mengerikan beriak keluar, membuat bahkan Si Hao merasa khawatir, namun itu tidak bisa ditampilkan karena kekuatan tulang makhluk tertinggi. Dia segera menyusut, berubah menjadi gadis kecil berusia 8 atau 9 tahun yang sangat cantik dan imut. Ia berkata, Ayah, ini tidak masuk hitungan. Aku bahkan belum mempersiapkan diri. Anda adalah bakat yang luar biasa, namun Anda memasang serangan diam-diam. Apakah Anda berani melawan saya dalam pertempuran sejati? Hei, kamu harus menghormati kata-katamu. Apa yang kamu katakan barusan? Sekarang setelah kamu dikalahkan, apakah kamu menungguku untuk mengejarmu ke Akademi Dewi? Si Hao mengejarnya. Anak berusia 8 atau 9 tahun ini berdiri dan berlari untuk hidupnya. Dia tampaknya benar-benar marah. Dia memisahkan diri dari koper Sparrow Altar dan mengikuti jalan kecil. Si Hao segera mengejarnya dan memperhatikan pemandangan di depan dan terkejut. Ada sepasang gerbang emas di sana yang seukuran pegunungan. Ada celah yang terbuka sekarang, dan di depan gerbang ada patung batu. Sebenarnya ada api surgawi yang melompat-lompat. Seorang pria batu sedang duduk di sana, tampaknya menjaga tempat itu. Ini bukan makhluk yang baru saja menyalakan api surgawinya, Si Hao sampai pada kesimpulan ini. Dia seharusnya lebih kuat. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya yang besar dan meraih gadis kecil itu. Dia sudah menyusul dan pasti tidak akan membiarkannya melarikan diri. Setelah menangkapnya, dia dengan cepat mundur, karena dia merasa sangat takut dengan patung batu itu. Untungnya, mereka hanya melihat satu sama lain dari jauh dan tidak pernah saling mendekati. Selamatkan aku, kamu sepotong batu, selamatkan makhluk abadi yang hebat ini. Gadis kecil ini menendang dan menggigit Si Hao. Si Hao tetap diam. Tangannya bersinar, menghalangi kehendak surgawinya untuk mengirimkan suara dan mengejutkan makhluk batu tertinggi itu dengan berhati-hati. Ini tidak adil. Anda adalah bakat luar biasa, namun Anda menyelinap menyerang saya. Jika ini benar-benar pertarungan, aku akan langsung menghancurkanmu. Gadis kecil itu tidak yakin, menangis penuh kebencian sambil membuat gerakan mengancam. Jika Anda ingin bertaruh, maka Anda harus belajar bagaimana mengakui kekalahan. Orang-orang harus menghormati kata-kata mereka. Si Hao tersenyum. Binatang buas yang menumbuhkan tulang ekstra, jika kamu memiliki keterampilan, maka bertarunglah dengan adil melawanku. Aku akan mengalahkanmu dalam 3 langkah, dan jika aku kalah,
aku akan rela mengaku kalah, gadis kecil itu berteriak. Si Hao sangat penasaran dengan gadis ini, karena dia juga sangat kuat. Hal kecil, kamu harus menyerah menggunakan metode psikologis untuk menyerangku. Itu sama sekali tidak berguna, si Hao menunjuk keluar, mengibaskan dahinya. Binatang buas, aku belum selesai denganmu, gadis kecil itu berteriak sedih. Si Hao tertawa nakal. Gadis berbakat Akademi Dewi ini benar-benar aneh. Si Hao membawanya kembali ke altar burung pipit dan terus mengambil tindakan. Telapak tangan dan jari-jarinya bersinar untuk menyegelnya. Binatang buas, aku akan mengingatmu. Ingat, saya dipanggil Feng Wu, gadis kecil itu berteriak dengan keras. Matanya meledak karena marah. Si Hao menggoda dengan satu tangan mencubit hidungnya yang halus dan menariknya. Aku akan memakanmu, gadis kecil itu berteriak dengan penuh kebencian. Dia tiba-tiba berubah menjadi hujan cahaya, dan dengan suara sua, dia menghilang dari tangan si Hao. Si Hao benar-benar terkejut. Dia telah dengan jelas menyegelnya, pedang kecil berkilau dan tembus pandang muncul di telapak tangannya. Apakah dia menggunakan teknik rahasia untuk mengambil nyawanya sendiri? Si Hao tercengang. Jenis metode ini benar-benar menentukan. Namun, dia ingat bahwa ini adalah alam dewa kekosongan, jadi dia masih hidup di dunia nyata. Di alam tinggi wanita itu sangat marah, menjengkelkan. Saya, Feng Wu selalu mengangkat kepala saya tinggi-tinggi dan menyapu semua yang ada di depan saya. Saya belum pernah mengalami kekurangan seperti ini sebelumnya. Kamu berani menarik hidungku dan mencubit wajahku. Aku dan kamu belum selesai. Sedangkan di alam kekosongan cahaya itu meninggalkan sebuah pesan, binatang buas, sebaiknya kau ingat dengan baik bahwa aku, Feng Wu, tidak pernah menderita kerugian sebesar ini sebelumnya. Di masa depan, aku pasti akan memukulmu dengan kejam dan memakanmu. Jika Anda ingin bertaruh, Anda perlu tahu bagaimana menerima kekalahan. Kalau tidak, saya akan pergi ke Akademi Dewi dan menemukan Anda, teriak si Hao. Dia tidak terburu-buru mengejarnya dan malah menatap makhluk batu tertinggi itu dan bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Di sisi lain dari gerbang emas beristirahat tanah tak berujung. Ini adalah tempat yang meniru konstruksi dunia nyata. Energi abadi yang padat merasuki udara, banyak orang juga di sini dan berdiskusi, apakah kalian melihat itu? Hujan cahaya itu sepertinya dihasilkan oleh Feng Wu. Dia dibunuh oleh seseorang di sini. Mustahil. Seberapa kuatkah Feng Wu? Dia tak terkalahkan di tempat ini. Dia bahkan baru saja membunuh naga banjir kuno berumur 1000 tahun kemarin. Siapa yang bisa bersaing dengannya? Sekelompok anak muda berhenti berjalan dan dengan rasa ingin tahu menatap ke arah di mana hujan cahaya menghilang. Ini tidak masuk akal. Anda harus memahami bahwa dia berasal dari Akademi Dewi dan mengolah cahaya abadi, metode yang mencegah semua teknik mendarat padanya. Dia selalu menyapu musuh-musuhnya dan dia tidak pernah dikalahkan sebelumnya. Kelompok ahli muda ini berdiskusi. Mereka semua tidak benar-benar percaya bahwa itu adalah Feng Wu, karena dia terlalu berbakat dan kuat. Si Hao menatap untuk waktu yang lama. Makhluk batu itu tidak bergerak, membuatnya sedikit ragu. Dia kemudian berbalik untuk kembali ke koper Sparrow Altar untuk mengirim pesan ke gunung hitam yang sangat besar itu dan bertanya kepada dua penatua itu. Kakek burung mengatakan bahwa ia harus bertarung di altar itu dan menantang orang dari alam lain, dengan itu ia akan mendapatkan buku perunggu yang berharga itu. Di sisi lain, gunung hitam besar telah lama dipenuhi orang. Semua orang telah melihat pertempuran tadi, dan mereka semua merasa sangat terkejut. Seseorang sekuat batu kecil bertemu lawannya di sini. Si Hao menuju ke gerbang emas itu lagi dan terus melihat sekeliling untuk melihat apakah batu itu memiliki fluktuasi kehidupan. Dia mencabut sehelai rambut dan menuangkan kekuatan sucinya ke dalamnya dan melemparkannya. Rambut dengan cepat mendekati batu itu dan langsung meledak. Batu itu tidak pernah bergerak 1 inci pun. Mungkinkah itu patung batu yang mirip dengan artefak magis? Apakah itu hanya menjaga di sini dan tidak akan menyerang sendiri? Si Hao merenung. Di sisi lain gerbang emas, setelah anak-anak muda itu berdiskusi sedikit, mereka akhirnya datang karena penasaran. Mereka berdiri di depan gerbang besar sambil ragu-ragu, mereka penasaran keberadaan yang datang ke altar itu. Di altar tembaga Sparrow, si Hao sedang berpikir keras. Dia belum pernah melihat batu itu berdiri setelah beberapa kali mencoba, hanya menetralkan serangan itu. Dia menilai apakah dia bisa melewatinya atau tidak. Si Hao melihat sekelompok makhluk. Sekelompok orang baru saja berjalan ketika mereka melihat si Hao.
Seseorang menunjuk keluar dan berteriak kaget. Apakah saya melihat sesuatu? Setelah 10.000 tahun, keturunan keberadaan setan besar lainnya merangkak naik. Ini adalah berita besar yang akan menimbulkan keributan besar. Cepat dan kirim kembali laporan, kirim informasi kembali, mereka berteriak. Si Hao tersenyum bertemu mereka secara langsung. Sementara itu di dalam Akademi Dewi, seorang wanita sangat marah, "Adik junior, kamu bangun. Mengapa Anda tampak begitu marah? Sepertinya roh dasarmu terluka." Di altar tembaga Sparrow, satu gerakan menempuh ribuan sang. Dia dengan cepat bergegas untuk membuat orang-orang ini tetap tinggal. Salah satu dari mereka mengeluarkan artefak magis. Sebuah payung pengumpul surga terbang ke atas, terus berputar dan mengirimkan garis-garis cahaya gelap ke arah Si Hao. Item ini bisa menekan dan membunuh jiwa seseorang. Si Hao mengangkat tangannya. Pedang kecil berkilau sepanjang jari terbang keluar. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melonjak dengan energi pedang yang menakjubkan. Dengan suara ci, payung pengumpul surga terbelah menjadi dua. Begitu kuat, layak menjadi keturunan dari keberadaan setan yang hebat, seseorang berteriak ketakutan. Begitu mereka melihat Si Hao, sekelompok orang sudah berbalik dan melarikan diri, karena mereka sebelumnya melihat Feng Wu berubah menjadi hujan cahaya sebelum pergi. Mereka memiliki perasaan bahwa keberadaan setan ini akan berbahaya. Namun, pedang kecil itu terlalu cepat memblokir mereka. Mereka segera mengenali pedang itu adalah milik Feng Wu. Semuanya, karena kalian semua datang, lalu mengapa pergi terburu-buru? Kita harus mengobrol panjang lebar tentang hukum alam dan Dao. Bukankah itu hal yang hebat? Si Hao berjalan mendekat. Kabut melonjak yang disertai dengan kilat. Itu segera menenggelamkan Si Hao ke dalam. Seseorang mengambil tindakan, menggunakan teknik berharga Suan Ni, seseorang menggunakan teknik ini untuk melarikan diri, namun di hadapan Si Hao itu tidak berguna. Pada saat itu, kabut besar menjadi lebih tebal. Orang yang menggunakan teknik Suan Ni bahkan lebih ngeri. Pihak lain juga mahir dalam teknik ini dan jauh lebih hebat daripada dia, malah menjebaknya. Seseorang diserang, seluruh tubuhnya terbang keluar, jatuh menuju altar tembaga Sparrow. Seorang ahli melepaskan api surgawi untuk menyebarkan kabut dan mencari jalan keluar. Dengan lambaian tangan Si Hao, kekuatan yin besar melonjak. Ikan kun hitam keluar meledakkan api itu. Beberapa individu menyerang bersama. Mereka semua mengeluarkan artefak magis dan menunjukkan teknik yang berharga, namun mereka praktis semua ditekan. Ada dua individu yang belum ditekan, karena mereka sangat panik sehingga mereka jatuh dari jalan surgawi. Total ada 8 orang yang ditangkap. Kali ini, Si Hao sangat berhati-hati, menyegel mereka sepenuhnya untuk mencegah mereka melakukan bunuh diri. "Jangan gugup begitu. Mari kita mengobrol sedikit. Bukannya aku akan memakanmu atau apapun." Si Hao tersenyum. Wajah beberapa orang menjadi pucat. Legenda mengatakan bahwa keberadaan setan yang hebat memakan beberapa juta makhluk setiap hari. "Jika Anda bekerja sama, saya tidak akan memakan Anda," kata Si Hao. Dia merasa seperti dia benar-benar perlu menakut-nakuti mereka sedikit, jadi dia mengeluarkan pagoda yang menghancurkan jiwa, akibatnya mereka semua mengangguk. "Area di belakang gerbang emas itu milik alam yang lebih tinggi?" Si Hao bertanya. "Benar, tepatnya alam yang lebih tinggi." Seseorang buru-buru mengangguk, takut dia tidak senang, ia melanjutkan, "Lebih tepatnya, itu disebut alam roh, sebuah dunia yang terbentuk dari roh-roh dewa kuno dunia yang lebih tinggi. Hanya kesadaran spiritual seseorang yang bisa masuk, jadi itu disebut alam roh." Si Hao mengangguk. 8 individu sudah memberitahunya banyak detail. Misalnya, gerbang emas itu biasanya tertutup, dan jika seseorang dari alam roh ingin pergi ke altar burung pipit tembaga, mereka akan membukanya dari dalam. Selain itu, batu yang duduk di sana memiliki roh di masa lalu, tetapi sekarang telah dimusnahkan. Hanya nyala api surgawinya yang masih berdenyut, menjaga gerbang emas itu dan mencegah keberadaan setan yang agung masuk. Si Hao bermain-main dengan pedang kecil. Melihat dari ekspresi ketakutan dan matamu yang terus menatap pedang kecil ini, bahwa Feng Wu cukup tangguh, Si Hao bertanya. Seseorang segera mengangguk, dia dikenal tak terkalahkan dan disebut oleh orang lain dari generasinya sebagai raja. Tentu saja, alam yang lebih tinggi terlalu besar, begitu besar sehingga bahkan penduduknya tidak tahu seberapa luasnya. Alam yang lebih tinggi memiliki sejumlah besar jenius yang luar biasa dan tidak kekurangan bakat hebat, ini membuat Si Hao sangat ingin pergi ke sana dan benar-benar ingin segera naik. Kemudian,
Dia terus membiasakan diri dengan masalah alam yang lebih tinggi. Meski belum naik sendiri, ia mulai sedikit paham tentang kondisi alam, adat istiadat, dan warisan. Kemudian ia melihat orang lain datang dan berjalan ke arah ini. Orang-orang itu segera mengelai yang datang. Itu berasal dari pakar gua awan api datang. Itu adalah sekelompok makhluk yang mengendarai cahaya api. Mereka menjelaskan bahwa meskipun mereka bukan salah satu ras yang paling kuat, mereka juga tidak lemah. Kemungkinan besar mereka ingin menangkap dan menyiksa teknik berharga keberadaan setan yang hebat dari Si Hao. Ini adalah sekelompok makhluk berambut merah yang bukan manusia. Mereka berbentuk seperti kera spiritual, masing-masing setinggi 1,5 meter atau lebih. Keberadaan setan besar mana yang Anda keturunan? Dan juga siapa namamu? Kera roh merah menyala yang lebih tua berbicara. Aku adalah keberadaan setan yang agung, nama yang lama ini adalah Hao Tian. Si Hao tidak bisa mentolerirnya lagi. Setiap kali orang-orang ini muncul, mereka akan memanggilnya keberadaan setan yang hebat. Itu benar-benar menjengkelkan. Tundukkan dia. Kera merah tua yang berapi-api melambaikan tangannya, dan semua makhluk itu bergegas maju dengan membunuh. Namun, mereka juga berada dalam formasi yang cukup. Mereka semua memegang spanduk formasi. Pada saat ini, Si Hao tidak menahan diri dan menggunakan metodenya yang paling kuat. Ia melepaskan Laut Yin besar dari teknik Kun Peng, serta melepaskan tangkai rumput yang mengeluarkan pedang abadi. Spanduk formasi dihancurkan dengan kejam. Individu yang kehilangan spanduk formasi mereka segera mengakhiri hidup mereka sendiri, sehingga berubah menjadi hujan cahaya dan meninggalkan dunia ini. Pada akhirnya, Si Hao hanya menangkap 5 kera spiritual gua awan api, membuatnya merasa sedikit menyesal. Dia tidak ingin membunuh monyet, tetapi dia harus memperingatkan anak ayam. Di alam yang lebih tinggi, Provinsi Dewi, berita tentang kekalahan 100 ahli gua awan api tersebar dan menimbulkan keributan, dan mereka semua dikalahkan dari keberadaan setan dari alam bawah. Banyak orang segera bergegas untuk pergi ke altar itu. Si Hao tidak membunuh siapapun, tetapi nama, keberadaan setan yang hebat, sudah melekat padanya. Kera spiritual gua awan api jelas bunuh diri untuk menghindari penangkapan. Segera setelah itu, setumpuk makhluk diletakkan di arena. Ada banyak pembudidaya yang berlari selama jam itu untuk melihat keberadaan setan besar bernama Hao Tian, tetapi cukup banyak dari mereka yang terpaksa tinggal di belakang, bahkan banyak dari jenius mulai datang ke altar itu.